Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, pada video ke-14 ini kita akan melanjutkan itu untuk transaksi peminjaman buku. Itu bagian yang ke-6. Nah, pada bagian ke-6 ini kita sudah masuk ke Yang kemarin kita kan udah insert data ke sini, ke data grid ini, ke list ini ya. Nah, dari ini kemarin kemudian sekarang kita masuk ke simpan data ya, karena udah masuk ke list di sini atau data grid ya. Ini seluruh data yang buku yang akan dipinjamnya. Maka sekarang kita masuk ke simpan. Simpan, double klik aja simpan ya di sini. Oke. Nah, kebetulan di sini button 1. Oke, simpan. Jadi kita buat dulu sebuah validasi. If textbox ntar kita cek lagi ini txt anggota ya, txt id anggota. Oke, saya double klik lagi. If txt id anggota titik teks kosong or txt nama titik teks sama dengan kosong, atau txt pinjam sekarang titik teks sama dengan kosong ya, 0 ya, pinjam sekarang itu 0. Oke, maka kita munculkan pesan, bisa buat titik show. Kemudian kita munculkan pesannya yaitu transaksi belum lengkap ya, belum lengkap, tidak ada peminjaman buku, jadi gitu ya. Jadi nanti saat kita running aplikasinya peminjaman ya, peminjaman. Nah, nanti saat di save itu, nah nih transaksi belum lengkap, mungkin ID anggotanya atau input transaksinya ya. ID anggota misalnya A001 02 ya, keluar Budi namanya. Kemudian nah, kalau kita save dia masih belum bisa, karena kenapa? Karena belum ada transaksi buku di sini ya. Jadi kita tambahkan pesannya transaksi belum lengkap, tidak ada anggota dan peminjaman buku. Oke, nah di sini kita jangan lupa exit subnya agar dia berhenti. Oke, nah di bawah endif ya, di bawah endif kita tambahkan di sini itu saya kasih keterangan ya, saya kasih keterangan itu yaitu menyimpan data transaksi ke tabel pinjam ya, tabel pinjam. Nah, TBL pinjam, TBL pinjam ya. Jadi saya coba buka lagi database-nya. Ini ya, aplikasi pustaka kita. Ini. Nah, kita simpan dulu beberapa data ke sini ya, ke tabel pinjam. Oh, ini saya hapus dulu recordnya. Oke. Nah, ini ya, ke sini 1 2 3, ada 3 ya, ada 3. Oke, nah kita balik lagi ke codingnya. Berarti di sini cmd sama dengan new holiday comment. Nah,
kemudian oleh db comment, koma conn ya. Nah, di sini kita masukkan insert into, masukkan tabel ke data tbl underscore pinjam ya, dengan nilai values ya. Dan jadi nilainya itu berdasarkan ini values. Nah, berdasarkan ini ya. Jadi kita urut ID pinjam dulu, ID pinjam ya. Dan oke, txt ID pinjam titik teks. Nah, koma titik dua kali dan 2 kali. Nah, kemudian tgl pinjam ya, tgl pinjam txt underscore tgl tanggal ya, tanggal titik teks, txt tanggal titik teks. Kemudian satu lagi saya kopas aja ini, jadi teman-teman perhatikan lagi ya cara penulisannya. Koma, kemudian ini tanggal, kita lihat lagi ID anggota txt underscore ID txt underscore ID anggota ya, titik teks. Nah, supaya tidak panjang ke samping ya teman-teman, supaya tidak panjang ke samping seperti biasa, itu kita turunkan ke bawah. Nah, jadi caranya dan spasi kemudian underscore enter. Nah, seperti itu. Ini juga dan spasi underscore enter. Nah, ini juga enter. Nah, jadi ini nggak boleh ya, antara spasi dengan antara underscore dengan dan itu nggak boleh disatukan. Kalau disatukan nanti di error seperti ini ya, dia harus dipisah ya. Nah, kemudian kita enter lagi cmd titik execute non query. Nah, seperti itu ya. Oke, kita pastikan data ini masuk dulu ya. Jadi kita munculkan pesan checkbox titik show ya. Checkbox titik show transaksi peminjaman berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini kita call bersih transaksi. Nah, oke, call nomor apa tadi? Ini call ID pinjam otomatis ya. Call ID pinjam otomatis. Oke. Nah, kita simpan data ke tabel ini dulu ya. Jadi setelah itu baru kita simpan ke tabel pinjam detail. Nah, jadi ini one-nya, ini many-nya ya. Jadi one to many. Oke, kita buka lagi. Nah, kita uji ya. Uji dulu apakah datanya masuk. Pinjam. Nah, ini A002. Nah, Budi. Oke, Nah, ini wajib diisi dulu 1 B002 B003 salah B003 enter. Nah, pastikan dulu pinjamnya itu ada angka 1 ya. Nah, jadi ini diisi dulu ya, walaupun yang data ini belum masuk ke database karena belum kita buat. Jadi kita uji dulu untuk memasukkan data ini ke sini ya, ke ini. Oke, kita save. Nah, transaksi berhasil disimpan. Oke, nah maka nomor ini akan otomatis berubah lagi. Nah, coba kita refresh ini apakah datanya masuk. Refresh all. Bukan ini. Tabel pinjam ya. Nah, ini refresh. Nah, ini masuk datanya ya. Oke, kita lanjut. Kita uji lagi ya.
Nah, ini kan 2, jadi nanti juga akan berubah jadi 3. A004 ya, B003 misalnya. Oke, enter. Oke, buku ini udah ada transaksi. Oke. B0002 enter. Oke, simpan. Oke, nah otomatis berubah jadi 3 lagi. Oke, dia udah ada 2 data ya. Oke, karena ini udah bisa disimpan, jadi ini kita hapus lagi ya. Ya, hapus aja dulu, delete. Oke ya. Nah, ini kita close lagi. Jadi kita lanjutkan lagi codingnya. Nah, ini. Jadi kita lanjutkan di bawah ini. Di bawah ini. Ya. Nah, kita ambil ya, kita simpan, ambil seluruh data yang ada di grid ini. Oke, kita simpan ke tabel ini ya, detail ini. Oke, kita mulai. Save. Nah, kita tambahkan lagi di sini for ya. Kita buat perulangan for baris as integer sama dengan 0 to data grid DGV ya, DGV 1 titik row count ya, row count kurang 2. Oke, enter. Kemudian menyimpan ke tabel pinjaman detail ya, menyimpan data ke TBL pinjam detail ya, pinjam cost detail. Nah, oke. Nah, ini CMD sama dengan new oleh DB comment ya. Nah, titik CONN. Oke, kemudian ini kita isi dengan insert into ya, TBL pinjam detail. Oke. Nah, TBL pinjam detail dengan nilai values ya. Dengan nilai, nah nilainya apa? Kutip 1 2 kali, kutip 2 2 kali, dan 2 kali. Nah, txt ID pinjam dulu, ID pinjam. Oke, nah ini kita geser aja ke bawah, txt ID pinjam ya. Nah, kita geser lagi ke samping, koma, kemudian kutip 1 2 kali, di dalam kutip 1 2 kali dan kutip 2 ya, kutip 2 2 kali, kemudian dan 2 kali. Nah, di dalam ini isinya DGV data grid view 1, itu data grid view yang ini ya, data grid view ini, data grid view 1, kemudian rows buka kurung. Nah, ini baris. Oke, kemudian titik cell ya, cells. Nah, cells 0. Nah, cells 0 itu adalah ID buku ya, ini cells 0, cells 1. Nah, gitu. Nah, titik, kemudian value ya, nilainya apa. Oke, jadi gitu. Nah, lanjut, ini kita sambung lagi, masih ada lagi ya. Jadi ID buku, ID pinjam udah kita ambil nilainya, ID buku udah, kemudian keterangan di sini kasih aja koma, kutip 1 2 kali. Nah, kasih ya huruf D besar ya, dipinjam. Nah, koma, kemudian 1 ya, 1.
Nah, ini boleh satu seperti ini. Ya, jadi dalam kutip satu nilainya ya. Jadi jumlah pinjamnya berapa? Jadi per buku itu satu buku yang boleh dipinjam. Jadi harus kita buat aja satu di sini. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini cmd titik execute non query. Oke ya. Nah, ini udah bisa ya. Udah bisa kita uji. Coba kita uji dulu. Kita jalankan. Pinjaman buku A002. Oke. A002 ada keluar namanya Budi. Nah, ini kita pinjam B001. Enter. Nah, enter lagi. B002, enter. Enter lagi. Nah, B003, enter. Enter lagi. Nah, ada 3 buku ya. Jadi nanti akan masuk 3 data ke sini ya. Nah, oke. Oke, kita save. Nah, transaksi pinjaman berhasil disimpan. Oke. Nah, transaksi berhasil dipinjam, ini udah bersih, cuman ini belum clear ya. Oke. Ini kita clearkan. Cuman datanya udah masuk sini. Ya. Nah, di detail juga udah masuk. Nah, udah masuk ya, ada 3 data masuknya. Oke, kita save. Nah, di sini kita tambahkan ya DGV. Oh, bukan di sini. Di bersih transaksi. Call bersih. Nah, di sini kita tampilkan bersih transaksi. Nah, di sini ada bersih transaksi ya. Bersih transaksi. Oke, ini oke. Kemudian ini bersih transaksi ID buku judul. Ini call bersih. Oke, di sini kita tambahkan di sub ada pada sub bersih ya. Di sub bersih tambahkan dgv titik rows titik clear. Nah, oke. Nah, kita coba uji lagi. Nah, misalnya A001 02. Nah, Budi ya. Jadi, nah ini dia kan tadi udah minjam buku. Ini buku yang dipinjamnya tadi. Oke, kita coba pinjam buku yang sama karena dia udah pernah minjam 001 B001. Enter lagi. Nah, buku ini sedang dipinjam, jadi tidak bisa lagi dia minjam buku yang sama. Jadi yang dia boleh minjam B004. 04 lagi ya, 4. Oke. Enter. Nah. Oke, kemudian simpan lagi, save. Oke. Nah, udah clear, tapi ini belum clear. Ini kita clearkan ya. Oke. Di data grid view 2 juga harus kita clearkan. DGV 2 titik rows titik clear. Oke, coba kita jalankan lagi. Pinjam A002. Nah, pinjaman buku sudah maksimal. Anggota ini tidak boleh minjam buku lagi. Jadi dia sudah minjam berapa buku di sini? Oh, belum kita clear ya. Oke, ini ada kesalahan. Oke, ini ada kesalahan. Ya, bentar. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, hapus lagi ya, teman-teman. A002. Oke, B1. Oh, ada double ya datanya. Oke, coba kita cek lagi di sini. Refresh. Nah, sini cuma 4. Cuman yang muncul di grid tadi ada double ya, ada double yang muncul. Oke, coba kita cek lagi codingnya. Nah, di sini ini double klik yang form ini. Data grid view dgv 2 titik clear errors titik clear. Oke, ini juga harus kita clearkan. A002 B001. Oke, Erlangga kok ada yang sama bukunya. Oke, pinjaman sudah maksimal.
Oke. Padahal dia udah padahal dia hanya minjam baru 4 ya. Baru 4. Coba kita cek lagi. Oke, karena ada kesalahan ya. Jadi seharusnya ini kan buku yang dipinjam oleh pelanggan ini, oleh anggota ini kan ada 4 ya buku yang sedang dipinjamnya. Ya, ada 4. Nah, sementara yang saat kita panggil anggotanya ini, ya, anggotanya ini A002. Nah, pinjaman sudah maksimal. Nah, ini ada double yang muncul di sini ya. B01, B01 ya. Nah, ini ada double 1 2 3. Oke. Nah, untuk itu karena ada yang double, oke, kita cek lagi di sini. Kita cek di sini ya. Kita cek di bagian sini. Ini diklik. Double klik. Oke, kita cek di bagian ini. Menampilkan data buku yang pernah dan sedang dipinjam oleh anggota. Oke. Teman-teman cek lagi bagian sananya. Oke, saya periksa dulu ya di mana kesalahannya. Menampilkan data buku yang pernah sedang dipinjam ya. Jadi jangan salah lagi teman-teman. Di sini ya, double klik di ini, kita cek. Oke, jadi ada kesalahannya di sini. Nah, cek samping ya. TBL where cek lagi from nowhere TBL pinjam detail titik ID pinjam sama dengan ya, sama dengannya lupa, TBL pinjam ya, NTBL buku, ID buku sama dengan TBL pinjam detail titik ID buku N TBL pinjam titik ID anggota ya, ID anggota, kemudian nah ID anggota sama dengan TBL pinjam N TBL. Oke. Nah, oke, kita uji dulu supaya nggak ada lagi datanya yang double. Nah, pinjam A002. Oke, ternyata ada kesalahan. No value for one for the query parameter. Tidak ada. Oke, kita cek lagi. Ini agak rumit mungkin. Ya, ada kesalahan lagi. Pinjam detail ini oke, udah. Ntar. Nah, tercek lagi. Oke. N TBL pinjam, TBL ID buku, TBL pinjam detail. Oke, di sini kita perhatikan lagi. Where TBL pinjam detail ID pinjam sama dengan TBL pinjam ya, N TBL buku titik ID buku ya, TBL buku titik ID buku sama dengan TBL pinjam detail titik ID buku N TBL pinjam titik ID anggota. ID anggota itu adalah txt ID anggota N TBL pinjam detail, kemudian keterangan dipinjam udah dipinjam ya. Oke. Nah, seharusnya ini nggak ada yang salah. Kayaknya udah betul.
ds dataset. Oke, kita lihat di modulnya ds dataset, data adapter dataset. Oke, nah kita lihat lagi di sini. Oke, coba kita cek lagi. Oke, ini saya lihat tbl pinjam detail titik id pinjam ya. Jadi teman-teman coba teman-teman simak lagi ya, tbl dan cocokkan dengan apa yang teman-teman bikin. Nah, udah sama atau belum penulisannya? Ini ada kesalahan ya, makanya ada error. Oke, tbl pinjam detail titik id pinjam, koma tbl pinjam detail titik id buku titik tbl buku titik judul, koma pengarang, koma penerbit, from tbl pinjam detail, koma tbl pinjam tbl buku where tbl pinjam detail sama dengan, nah di sini kesalahannya teman-teman. Nah, ini nama tabel ya, di where ya, where tbl pinjam detail titik id pinjam, kemudian tbl pinjam titiknya lupa nama fieldnya, hanya nama tabel aja, makanya error. Titik id pinjam. Oke, kita running lagi. Oke, nah A002. Nah, gitu jalan dia. Dia ada 4 buku yang pernah dipinjamnya 4. Nah, seandainya minjam sekarang lagi ya, seandainya dia ada mau minjam, dia nggak bisa lagi minjam B001, 2, 3, 4. Dia hanya bisa B005. Enter. Nah, kita save. Oke, nah coba kita panggil lagi B002. B00A002. Nah, ini ya buku yang dipinjamnya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Clear. Close ya. Mungkin sampai sini dulu. Bentar. Belum ya? Ini belum, simpannya kita belum selesai. Nah, baru hanya sampai di sini. Oke, kita lanjut ya. Ini belum selesai ya. Karena gini, saat buku dipinjam harusnya stoknya itu berkurang, stok buku. Jadi sekarang ini kita belum mengurangi stok ya. Jadi seberapapun banyak kita nanti pinjam buku, stoknya tetap 10 semua ya, 20 semua. Jadi harus kita update stoknya ya, karena buku setelah dipinjam. Oke, untuk update stok ini di save. Nah, sebelum masuk save, coba teman-teman tambahkan lagi di sininya dgv 1 titik rows titik clear, kemudian dgv 2 titik kolom titik clear ya. Nah, kemudian di sini kita buat pengurangan stok ya, pengurangan stok. Nah, untuk pengurangan stok, jadi cukup teman-teman buat aja di sini. Di dalam for ini ada next ya, di bawah ini ter nih, mengurangi stok buku. Mengurangi stok ter. Nah, di sini cmd sama dengan new oleh db comment .onn ya. Kita buat dulu polanya. Di sini rd sama dengan cmd titik execute reader rd titik read ya. If rd titik hasrow sama dengan true, nah rd hasrow sama dengan true. Nah, di sini kita buat dulu select bintang from tbl buku where id buku ya. Nah, ketik 1 2 kali, ketik 2 kali, dan dgv 1 titik rows
kemudian ini rows 0 ya, rows 0, rows baris ya, baris keberapa, kemudian titik cells ya, nah cells ke 0, cells ke 0, titik value, nah dannya jangan lupa dan. Oke. Nah setelah itu kita tambahkan di bawah ini saya perlebar dulu. Nah kita tambahkan di sini di bawahnya. Nah ini sampai sini ya, jangan sampai ada yang salah penulisannya. Oke, di sini cmd sama dengan new oleh db comment ya, koma conn. Nah kemudian ini update ya, kita update stock, update stock ya, update stock, update tbl buku. Nah jadi tbl buku ini, nah ini apa sini, stok ya, stok tbl buku set stok sama dengan 1 dan. Nah di sini tambahkan rd titik item ya, ke kurung, untuk kurung, nah kutip 2 stok, nah kurang 1 ya, kurang 1. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah di sini where ya, setelah ini where, perhatikan tandanya where id buku sama dengan kutip 1 2 kali, kutip 2 2 kali, dan 2 kali, kemudian nah id bukunya yaitu berdasarkan ini ya, ini kopas paste di sini. Nah oke, sampai sini ya teman-teman, sampai sini, kemudian enter. Nah kemudian cmd sama titik execute non query. Nah end. Oke, nah ini juga udah mengurangi stok dia, jadi ini udah mengurangi stok ya. Oke, kita bisa lanjut juga seperti ini, perbesar dulu. Nah jadi ini update stok nih, nah oke ya, seperti ini. Oke, nah kita lanjut. Oke, jadi ini adalah coding untuk mengurangi stok ya, yang mana tadi, yang ini untuk mengurangi stok. Jadi kita coba uji apakah stoknya berkurang setelah kita pinjam bukunya. Oh ya, data buku ini coba teman-teman hapus lagi ya, hapus aja semua, delete, unblock, kemudian bisa ditekan delete ya, delete file. Nanti kok buku sih ya, kok data buku yang kehapus ya, saya ulangi lagi, B001 salah ya, kirain tadi ini tabel rincian buku. Oke. Nah ini nanti saya isi lagi. Ini coba teman-teman pinjam, hapus ini peminjamannya, kemudian tabel pinjamnya juga dihapus semua ya, dikosongkan lagi di transaksi tabel pinjam dan tabel pinjam detail ya. Jadi di tabel buku ini saya coba isi data lagi, B001, B002, B003, B004, B005, B006. Nah ini judulnya tematika, kemudian PKN bahasa Indonesia, pas kalau misalnya bukunya VB.net bukunya, kemudian Java misalnya ya, ini pengarang Andi misalnya ya, kita samakan aja lah namanya semua. Kemudian oke, ini datanya
data bukunya udah saya input kembali ya semuanya, dan tadi ada kesalahan hapus. Oke, kita lanjutnya. Ini kan stoknya ada 10 ya. Nah, oke, bisa juga langsung kita jalankan di sini. Nah, di sini ini udah kita kosongkan ya, tabel pinjam sama tabel detail. Jadi teman-teman kosongkan juga, ikuti aja apa yang saya tulis. Nah, di sini kita cek buku. Nah, ini kan stoknya 10. Jadi saat ada minjam nanti stoknya berkurang satu. Nah, kita coba ya. A001 02 pinjam buku ya. Saya buku dipinjamnya B001 B002 ya. B001 enter. Oke. B002 enter. Nah, oke, B01 dan B02 ya. Nah, ada satu, berarti nanti B01 akan berkurang 1, B02 akan berkurang 1 juga. Save. Oke. Nah, kita cek buku. Nah, tinggal 9, B01, B02 juga tinggal 9. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Pengurangi stok. Jadi ini untuk transaksi peminjaman kita udah selesai ya semuanya. Nanti untuk video berikutnya kita masuk ke transaksi pengembalian buku ya. Oke, sampai jumpa dulu di video ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti, dan jangan lupa diperhatikan tanda titik komanya, tanda kutipnya, tanda titik duanya, dan perhatikan juga cara penulisannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya di pengembalian buku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.